Alhamdulillah setelah 1 pekan kita bisa hadir kembali dan mungkin jaraknya tidak ada 1 pekan ya teman-teman. Kemarin kita terapi syukurnya baru di malam Ahad ya. Sekarang kita sudah jumpa kembali di malam Kamis. Insya Allah untuk next ke depannya kita rutinkan kembali di malam Kamis ya. Malam hari ini kita punya kajian yang istimewa ya, dari nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Susan tentang 3 rasa. Nah, rasa apa aja itu? Asam, asin, manis. 3 rasa ya. 3 rasa ini bisa untuk digunakan menarik rezeki. 3 rasa penarik rezeki. Masya Allah ya, hari ini saya dikejar-kejar rezeki. Bunda Susan perdana hadir ke rumah saya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan dan teman-teman dari Insan Mulia ya, dan teman-teman sahabat Privat Araf LOP dan juga teman-teman yang ada di terapi syukur ini. Terima kasih atas doa-doa baiknya yang mengiringi Ananda tasyakuran ya hari ini. Untuk yang jauh hanya bisa doa, itu saja sangat bermanfaat buat saya. Nggak apa-apa, karena berbagi rasa kebahagiaan itu tidak harus melulu dengan ada bentuk fisiknya ya teman-teman. Kirim doa dengan rasa yang penuh bahagia juga bisa membangkitkan ya giroh atau semangat sahabat semuanya untuk menarik rezeki keajaiban bagi teman-teman sendiri gitu ya. Jadi malam hari ini Bunda Susan akan memberikan sebuah bukan sebuah, ada 3 buah 3 buah bocoran rahasia. Mungkin ini oleh-oleh dari Eropa juga ya teman-teman. Ya, menarik sekali gitu. Ilmu ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa untuk mempraktekkannya ya. Dan izin ya teman-teman, barangkali mungkin saya masih belum bisa fokus di ruangan ini, tapi saya usahakan untuk tetap membersamai teman-teman karena masih banyak tamu itu ya yang hadir dan saya harus memuliakan tamu-tamu tersebut gitu ya. Jadi habis ini silahkan teman-teman untuk belajar dengan hikmat, disiapkan alat-alat tulisnya, kemudian dicatat ya, karena ilmu kalau dicatat itu 70% masuk ke dalam pikiran bawah sadar dibandingkan hanya dengan mendengarkan. Pak, berlama-lama lagi kita sambut dengan meriah beliau yang kita udah kangen karena pekan kemarin belum ngisi 2 pekan. 2 pekan Bunda Susan baru ngisi di ruangan terapi syukur dan sadar nafas ini. Masya Allah, dengan oleh-oleh dari Eropa yang super duper dahsyat, mantap ya. 3 rasa penarik rezeki. Mari kita sambut bersama-sama gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Vita, dan selamat ya atas lancarnya semua ya cara dari memuliakan Ananda yang masih dalam keadaan berhitan, dan bismillah lekas sembuh menjadi anak yang soleh, kebanggaan keluarga, dicinta oleh Allah, dan anak yang sukses dunia akhirat. Amin, amin. Terima kasih Bunda Susan. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih ya untuk Bunda Vita openingnya, dan kita tetap semangat untuk belajar, dan saya apresiasi untuk sahabat semua yang hobi belajar dan semuanya beruntung ya, tidak ada ruginya saat kita rutin belajar, rajin berlatih, karena kita sendiri yang memanennya. Apapun yang kita investasikan ya untuk diri kita ya, apalagi ini ilmu ya, leher ke atas, itu betul-betul bermanfaat, yang sepertinya tidak terlihat ya awalnya, tetapi sangat berasa dan nanti mewujud menjadi materi ya, menjadi apa saja yang kita butuhkan seperti itu sahabat. Dan sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofri satri wa yassir amri wal tatam lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Saya ingin menyapa dulu bagaimana level semangat sahabat dahsyat pada hari ini. Apa kabarnya sahabat pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dasar. Untuk apa kita di sini, sahabat? Bersenang-senang. Bagaimana agar kita ajaib? Buka perisainya. Di sini kita buka perisainya. Kita harus hafal ya dengan simbol-simbol yang ada di magnet rezeki. Apapun yang terjadi,
Wow, keren. Untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Jadi kita harus rajin praktek setiap saat, ingat untuk praktek, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam praktek terus. Jadi ternyata akhirnya kayak mengalir terus keajaibannya ya, datang bertubi-tubi gitu ya. Apalagi ada di terapi syukur ini, selalu bersyukur ya, yang Allah katakan la ing sakartum la asidanakum. Siapa yang pandai bersyukur maka Allah akan semakin tambahkan nikmatnya. Nikmat ini bisa jadi keajaiban gitu sahabat ya. Jadi pada waktu ada arti ya yang ada di Al-Qur'an ya, di sana ada nikmat, ada bahagia, bisa kita ganti dengan keajaiban gitu kan ya, dengan rezeki gitu kan. Ini juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat seperti itu halnya ya, yang selaras di sana ya, yang sinergi ya, bisa diartikan seperti itu. Akhirnya nanti kita semakin yakin dan semakin terus untuk berlatih. Nah, saya ingin tanya dulu sahabat, apakah rumus dari percepatan realisasi doa-doa kita apa nih sahabat? Coba ada yang ingat dah? Pernah saya sampaikan ya, rumus realisasi ya dari impian-impian kita adalah hanya dua sahabat. Yang pertama adalah LOP, proyeksi, ya, membuat videonya, membuat gambarnya, membayangkannya, plus yang satu rasa yang selesai. Nah, rasa yang selesai ini artinya adalah rasa yang bahagia. 3 rasa nanti yang akan saya jelaskan ada di sana. Nah, rasa yang selesai ini berasal dari mana? Berasal dari habluminallah, habluminanas, ya. Jadi berasal dari kita rutin mendekat sama Allah, kemudian kita gemar untuk baik sama orang gitu ya. Baik itu kita pelayanannya bagus ya, sambutannya menyenangkan, mimik wajahnya ya yang selalu ceria, yang memuliakan, pelayanannya yang baik. Nah, ini kan termasuknya amalan-amalan baik, dan di samping adalah pemberian-pemberian kita gitu ya, baik itu pemberian secara imaterial maupun yang material kita berikan di sana kepada orang-orang di sekitar kita. Minimalnya doa, minimalnya senyum ya, minimalnya adalah mimik wajah yang menyenangkan gitu ya, sapaan yang membahagiakan. Nah, ini termasuknya adalah rasa yang selesai, komponennya di sana. Nah, pada malam hari ini saya ingin sekali ya teman-teman nanti mengalami banyak sekali keajaiban. Setiap hari mengalami keajaiban. Tiba-tiba saja datang kejutan. Kejutannya kejutan yang baik. Yang mau ajaib, coba angkat tangannya, katakan saya. Yang mau. Ya. Oke, semuanya ya. Masya Allah. Tas kanan kiri Anda dahsyat luar biasa. Kanan kirinya sama siapa gitu. Kita perumpamakan sama teman-teman yang ada di ruang seminar gitu ya. Dahsyat luar biasa gitu kan. Nah, ini juga termasuknya salah satunya adalah cara untuk kita bisa ajaib, yaitu bahagia di setiap saatnya gitu ya. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah, pada saat kita mengalami keajaiban demi keajaiban, asalnya ya kita harus mau menanamnya gitu kan, menanam benih-benih kebaikan itu gitu kan. Lalu nanti kita bisa pancarkan gambar yang kita inginkan. Di sana ada LOP ya. Kemudian kita lakukan juga untuk amalan-amalan baiknya. Akhirnya nanti mudah sekali terwujud apa impian kita. Maka pertanyaannya, kenapa ya impian kita, ya doa-doa saya belum juga dikabul gitu kan? Bisa jadi ya ada amalan yang kurang, ya itu rasa yang kurang tadi gitu kan ya. Karena apa? Banyak perisai yang tak sadar gitu ya. Kadang tatapan yang tidak tepat ya, pikiran gitu kan juga tidak tepat, ada suudzon ya, ada prasangka yang tidak menentu gitu kan, tidak baik ya. Kemudian apalagi ada dasar hati yang memang itu kotor gitu kan ya. Bahkan pada saat kita kemarin belajar ya, apa sih faktor utama ya yang menjadikan tubuh kita, tubuh manusia penuh dengan penyakit gitu. Penyakitnya sampai misalnya ya naudzubillah isinya ya, ada tumornya, ada kansernya gitu ya. Ternyata peneliti dari Jepang itu mengatakan ya di sana kan banyak ilmuwan ya, dan juga banyak orang-orang yang sehat gitu ya. Karena apa? Karena sering olahraga, hatinya juga bersih gitu kan ya. Dan ternyata memang teman-teman semua di Eropa itu juga ya, dan di negara-negara barat gitu ya, termasuknya kan juga yang saya sampaikan ini di Jepang kan termasuknya kan negara maju ya. Di sana itu rata-rata
orangnya bahagia semua. Kalau yang saya lihat itu ya, di Belanda orangnya bahagia, ya di Perancis gitu ya, di Belgia, di Jerman gitu. Ya iyalah Bunda, ya mungkin di baliknya juga ada persoalan gitu. Iya sih memang gitu kan, ada persoalan memang gitu ya. Tetapi saya lihat lingkungannya itu bersih teman-teman. Di jalan itu enggak ada yang namanya sampah berseceran, tuh enggak ada. Benar-benar memang bersih gitu. Sungai aja juga bersih lah, coba di kita di sini di Indonesia ya. Bahkan kemarin saya pada waktu setelah turun ya dari pesawat, kemudian saya menuju ke Senin gitu ya, ke stasiun Senin gitu kan. Di sana ya Allah, itu langsung disambut dengan sampah. Masya Allah, saya kaget gitu ya. Ya bukannya gimana-gimana ya, 10 hari ada di sana gitu kan ya. Kemudian sudah terbiasa dengan udara yang sejuk gitu kan. Kemudian juga tidak pernah panas gitu kan. Nah, terus apa-apa itu bersih gitu. Saya melihatnya kok justru malah pengamalan agama Islam terbanyak malah kok di sana gitu ya. Orangnya ramah-ramah, tidak pernah sedih, selalu bahagia gitu kan. Tapi memang sih ada beberapa hal memang jangan kita tiru. Contoh memang di sana ada 2B yang dihalalkan. 2B ini mohon izinnya ya, BABI gitu ya. Makanan itu memang di sana dihalalkan gitu ya. Jadi maka pada waktu ambil sarapan pagi hari gitu ya, jangan ngambil yang sosis gitu ya, jangan. Kemudian yang lembaran-lembaran daging gitu ya, cacahan-cacahan daging itu jangan, karena itu bisa jadi tercampur ya, ada 2B tadi gitu kan. Kemudian apalagi ya, maaf, ganja itu juga dihalalkan ya, narkoba itu juga memang dihalalkan. Kemudian apalagi minuman keras itu dihalalkan karena memang di sana udaranya dingin ya, bisa jadi adalah untuk penghangat seperti itu. Tapi itu memang jangan sampai ya, itu yang ditiru. Dan memang teman-teman semua, pada waktu saya berjalan ya, di antara dari perjalanan Perancis ya, Belgia, Jerman, kemudian ada Belanda gitu ya, rata-rata pemuda-pemudinya ya yang kerja-kerja gitu ya, tapi banyakan itu santai-santai sahabat. Di kafe, di pinggir jalan gitu ya, juga ada matahari yang sangat terang tapi tidak panas gitu, tidak panas, tetap sejuk gitu kan. Jadi akhirnya di emperan-emperan kedai gitu ya, yang di situ bagikan kafe, kalau di sini gitu ya, itu di pinggir jalan itu mereka pada musik ya, pada juga bersendaguru, pada bercengkrama gitu ya, banyak sekali. Padahal terik matahari, cuma karena sejuk ya di sana. Dan rata-rata memang orangnya itu tadi saya lihat bahagia gitu ya. Lah gimana tidak bahagia sahabat ya, kabarnya kan ibarat bayi lahir saja itu kan diberi bayaran gitu. Nah, di Indonesia bagaimana? Bayi lahir malah menanggung, ada amanah gitu ya, ada hutang gitu kan. Ya Allah, betapa mirisnya gitu ya. Kalau di sana bayi lahir memang dibayar kayak gitu kan ya, karena memang penduduknya memang tidak banyak, kemudian negaranya memang kaya gitu ya. Bahkan pada waktu minta izinnya untuk datang di sana, interviewnya memang sangat panjang teman-teman, karena dikhawatirkan nanti tinggal di sana gitu kan, dan merepotkan pemerintah yang ada di sana. Informasinya seperti itu gitu kan. Akhirnya ditanya, di Indonesia apa nih pekerjaannya gitu kan, pendapatannya berapa gitu kan, sambil ditanya detail seperti itu. Kalau misalnya di rekening itu di bawah 50 juta gitu ya, tidak diterima teman-teman. Tidak diterima untuk bisa tur ya ke 4 negara itu gitu kan. Jadi akhirnya rekeningnya tuh gendut-gendut semua ya, di atas 100 juta gitu kan. Itu enggak 1 bulan, 3 bulan terakhir gitu. Jadi 3 bulan terakhir itu rekening jangan sampai di bawah 50 juta, karena itu enggak diterima untuk nanti piknik ya, atau tur ada di 4 negara Eropa tersebut gitu. Ini sekalian selintas ya teman-teman, bagaimana serba-serbi yang ada di sana, kebiasaannya gitu ya. Dan malamnya sangat pendek sahabat, malamnya sangat pendek, siangnya sangat panjang. Maghrib saja jam 9, bayangkan sahabat ya, kalau puasa di sana ya bagaimana rasanya ya, jam 9 loh sahabat ya, jam 9 baru maghrib, kemudian isya jam 10. Maka akhirnya tidur itu ya jam 12, jam 1 gitu ya, karena kan bergesernya di sini misalnya jam 9 ya, tidur jam 10, di sana akhirnya udah jam 11, jam 12 gitu. Sangat cepat sekali. Tapi bangun itu sudah fresh gitu. Ya karena apa? Udaranya sejuk. Jalan itu saya merasakan tuh saya kayak melayang gitu. Saya kayak terbang. Jalan itu kayak enteng aja gitu ya. Padahal termasuknya sepatu saya hanya tinggi gitu kan. Kan nggak boleh sebenarnya. Cuma saya nekat aja nih, karena kan sepatunya nggak apa-apa kok, nggak terlalu berat gitu ya, masih ringan gitu. Nah alhamdulillah di sana
agar sehat ya, berkah dari doa-doa sahabat semua. Dan di sana teman-teman ya, pada waktu piknik itu turnya ya, bukan tur yang kita naik kendaraan terus, itu enggak. Jadi turnya tuh tur jalan. Jadi pikniknya itu piknik jalan kemana, jalan lagi. Apalagi nyari yang namanya ini ya, masjid gitu ya, karena Islam itu di sana minoritas, jadi masjid sangat tidak mudah, nyarinya sangat panjang, sangat jauh perjalanannya sahabat ya. Luar biasa perjuangan untuk mendapatkan masjid sahabat ya. Memang kan di sana minoritas ya, tapi alhamdulillah dengan ada pengalaman itu memang benar sahabat. Pada waktu kita melakukan ya mengalami atau kita mengadakan gitu ya, mengadakan perjalanan ya, tidak semata kemana kita perginya, bukan, tetapi yang menentukan nanti banyak sekali ya, produktivitas muncul ya, kreativitas juga muncul karena motivasi dan support ya, itu adalah dengan siapa kita berangkat. Itu sahabat, saya merasakan sendiri luar biasa dengan siapa kita berangkat. Nah kemarin itu kan memang dengan the best winner ya dari WR gitu kan, WR DKR gitu ya, akhirnya memang vibrasi dari energinya itu memang sangat kuat gitu ya, yang akhirnya kayak saya sendiri gitu ya, terbuka sekali wacana-wacana untuk saya berarti langkahnya seperti ini, berarti saya seperti itu, ada gambaran yang sangat luas gitu. Dan memang mempengaruhi sekali, memang ada di cara berpikir gitu, cara berpikirnya, kemudian mengambil langkah-langkahnya, walaupun tetap ya kita kan harus pegang ya dengan agama kita gitu kan, tapi mereka semua juga memegang agama yang sangat teguh, bukan berarti tidak takwa sama Allah, bukan gitu ya. Jadi kemajuan kita ini ya harus diiringi ya dengan ada kesolehan ya, kesolehan yang semakin menambah, nanti justru itu yang membawa keselamatan. Nah kurang lebih itu ya oleh-olehnya bagaimana dari 4 negara yang ada di Eropa. Dan saya doakan teman-teman semua ya, baik itu nanti mungkin kesempatan ya mendapatkan ada DDJ gitu ya, Dream Tour gitu ya dengan Pak Nas ya, ataupun mungkin nanti bisa umroh bersama Pak Nas ya, mungkin ada WR di sini juga yang bisa kesempatan juga untuk bisa summit gitu, bisa jadi gitu kan. Nah maka sahabat untuk gemar berlatih, karena sejatinya pada waktu kita bisa berada di mana gitu ya, di sebuah negara di belahan mana, itu sebenarnya bukan tubuh ya yang bergerak, bukan itu semata, justru pikiran kita gitu kan yang membawanya gitu, rasa kita yang membawanya seperti sudah sampai di sana. Akhirnya nanti tubuh sangat mudah ada di sana gitu. Makanya penting sekali amalan langitan gitu kan ya, agar ringan tadi gitu kan ya, ringan terbang kemana-mana gitu kan. Bagikan hari ini sarapannya di Perancis gitu kan, makan siangnya ada di Belgia gitu. Makan malamnya ada di Jerman. Wow luar biasa gitu kan ya, kayak loncat-loncat aja kayak gitu ya. Memang negaranya memang berdekatan gitu ya sahabat semua. Nah malam hari ini saya ingin membagikan sebuah tips. Ya ampun, aku mana cara apa? Anak ini guys nangis jebul. Kayak apa? Wong ini masih berapa meninggal? Dek. Ya minta tolong Bunda Sulis cantik bisa di-unmute ya. Ada 3 frekuensi di dalam diri kita yang untuk bisa kita jaga saat kita ingin mendapatkan kayak aliran air zam-zam yang di situ adalah keajaiban terus menerus datang. Nah 3 frekuensi itu bagaimana? Sebenarnya saya sudah jelaskan ya. Di antaranya adalah bahagia tanpa syarat ya, di atas rata-rata. Tetapi bagaimana penjelasannya? Karena ini memang harus diulik gitu ya. Ini harus diulang. Tidak bisa apabila hanya satu penjelasan saja kemudian kita paham. Mohon izinnya, saya sendiri nggak paham kalau hanya 1 kali. Maka saya menyimak lagi apa uraian dari Pak Nas. Apa saya menyimak lagi telegram yang ada di Pak Nas, saya ikuti lagi SJMR, THMR, kan seperti itu ya, ikut lagi camp online-nya seperti itu Pak, karena untuk menggali lagi kemudian bisa menjabarkannya kembali. Nah teman-teman semua, pada saat kita merasakan ilmu magnet rezeki ini diamati ya, kemudian kita pelajari lalu dipraktekkan, yang namanya mendapatkan penjelasan dari setiap jurusnya magnet rezeki, tidak akan bosan. Apalagi kalimatnya beda, tidak akan bosan sahabat, bener. Karena mendengarkan telegramnya Pak Nas saja ada kok yang belum paham gitu. Jadi tidak pernah bosan gitu.
Kalau bosan berarti ya, maaf ya, misalnya gini, itu kan sudah pernah aku ini ya, apa namanya, dengerin gitu kan. Tapi udah hafal apa belum? Ya, sudah meresap apa belum? Sudah dipraktekkan apa belum? Sudah ngefek ajaib apa belum gitu kan. Justru kalau sudah ngefek ajaib, justru ketagihan, sahabat. Gitu, yang saya amati gitu ya. Jadi sebuah ilmu kalau kita praktekkan justru tidak pernah bosan. Dan makin ketagihan, makin belajar, makin terus kayak kita itu nagih gitu ya, kayak ingin lagi kayak gitu kan, mendengarkan lagi karena bermanfaat gitu di dalam kehidupan kita. Nah, karena bentuk cintanya saya ya kepada teman-teman semua, maka saya bagi tips ini yang nanti akan kita bersamai dengan praktek. Nah, prakteknya nanti juga akan ada ya 5 amalan ya, 5 amalan gua keajaiban syukur kita yang teman-teman harus rutinkan. Mungkin seperti ini, Bunda, aku udah rutin kok di setiap sholat itu. Ya iya rutin, mungkin juga harus ada yang dibenahin gitu kan. Ya jadi tetap untuk diikuti, setuju? Gitu ya, karena Bunda kok aku belum ajaib-ajaib. Oke, akhirnya saya harus rutinkan ya gitu. Karena saya pakai ini kok majelis banget gitu. Di samping ya kita tetap getarkan misalnya LOP dengan 5 panca indera bersensasi, kemudian LOP 1 menit penjualan melejit, itu juga bisa tetap dikerjakan gitu kan. Kemudian juga doa pada waktu sujud, Allahumma rzuqna mahroja, itu juga kita tetap untuk bisa dirutinkan gitu kan. Jadi kita nggak tahu ya di mana jurus-jurus kita yang kita praktekkan itu yang memang itu ampuh bekerja gitu kan. Maka apabila ada materi ya diterima saja, praktek dicoba gitu kan. Barangkali itu nanti klik, nah manfaatnya untuk teman-teman sendiri. Dan sejatinya sahabat, pada waktu ilmu dipraktekkan itu ternyata semakin menambah data baik yang masuk ada di pikiran kita, perasaan kita, dan ada di motivation kita sahabat, ada di niat kita, ada di hati kita. Itu semakin mendalam, semakin terdorong masuk. Dan tidak ada yang merasa beruntung kecuali orang itu sendiri yang belajar gitu sahabat. Jadi pada waktu praktek lagi tidak ada ruginya gitu, untung terus. Nah, 3 frekuensi ini apakah itu ya, mohon izinnya ya sahabat untuk saya share karena biar lebih mudah nanti sahabat untuk mengamatinya, dan mudah-mudahan nanti bisa ya. 3 frekuensi ya menjadi penarik rezeki ya. Kelihatan ya Bunda Dina ya. Alhamdulillah. Bagaimana 3 rasa ya penarik rezeki? Saya tanyakan dulu, siapa yang mau uang? Angkat tangannya. Saya. Semua angkat tangan ya, semua ingin uang, betul teman-teman ya. Kalau di SYMR ya, siapa yang ingin uang banyak gitu ya, berarti di sana untuk istaghfiru rabbakum gitu ya, untuk buka perisainya. Tetapi di sini di samping nanti buka perisai ya, dengan kita praktek masuk ke gua keajaiban, saya ingin menjelaskan bagaimana rasa ya agar uang itu nanti terus datang. Bagaikan setiap detik itu uang datang. Siapa yang lihat satu saya ada di HP yang satunya ya, yang 5589. Saya share ada mesin bola di sana. Yang memang setiap detik itu uang muncul ada di sana. Yaitu mesin bola, mandi bola, teman-teman. Ya karena keluar ada bolanya terus di sana, ya. Jadi uang setiap detik datang gitu. Nah, pada waktu teman-teman ingin ya punya uang, mau punya uang, ya. Misalnya teman-teman butuh sekali nih, saya butuh uang, misal 10 juta lah, 20 juta gitu. Tiba-tiba saja ada seseorang yang memberikan uang, kemudian teman-teman terima, bisa dibuka ya untuk mikrofonnya ya, nanti agar nanti bisa bersautan ya. Nah, teman-teman pegang uangnya dari pemberian teman tersebut, lalu teman-teman rasanya bagaimana? Coba, rasa dari yang awalnya enggak punya uang, kemudian dikasih uang nih, gitu kan, 10 atau 20 juta, rasanya apa teman-teman? Bahagia, syukur. Senang, bahagia Bun. Senang banget gitu ya, senang, bahagia, syukur, dan terima kasih. Benar enggak? Ya kan? Terima kasih Benar, Bun. sahabatku, terima kasih ya Allah gitu kan. Nah, senang bahagia nih satu ya. Jadi bahagia, syukur, dan terima kasih. Inilah frekuensi di mana teman-teman nanti untuk bisa didatangi rezeki terus menerus gitu kan. Maka seperti ini, Bunda Susan kok selalu sih gitu.
Bener enggak Bunda istri anak ya. Bunda tetap senang terus gitu lah. Ini mempertahankan energi uang gitu Bunda ya. Jadi pada waktu kita pegang uang, rasanya bahagia, syukur, terima kasih. Yang di sana ada senang di atas rata-rata. Terima kasihnya kepada orang itu, terima kasihnya kepada Allah. Nah, bahagia, syukur, terima kasih di atas rata-rata itulah frekuensi uang, teman-teman. Maka kalau teman-teman ingin uangnya terus hadir, ya ada di rekening, ada di dompet, ada di tangan, jaga frekuensi tiga tadi ya, bahagia, syukur, dan terima kasih di atas rata-rata, pagi, siang, sore, malam. Siap teman-teman? Siap praktek? Ya, kita pahamnya uang itu adalah ya uang aja gitu kan, materi gitu kan. Kita dapatkan hanya dengan bekerja gitu kan. Kita dapatkan kalau kita berbisnis, kalau kita berkegiatan, kalau kita melayani orang gitu kan. Kalau kita melakukan ada barter kayak gitu kan, uang nanti datang. Tapi sejatinya coba kita telisik secara energi. Uang adalah material itu betul. Tetapi asal-usul uang adalah energi teman-teman yang memadat menjadi uang gitu. Energi teman-teman sebenarnya yang memadat di sana menjadi finansial, menjadi uang. Nah, energi apakah itu? Tiga tadi, sahabat. Bahagia, syukur, terima kasih. Bunda, tapi ada Bunda orang yang marah-marah tapi dia dapat uang. Tapi coba lihat, uangnya betah enggak ada di dompet? Gitu kan, ya kan? Uangnya betah enggak ada di rekeningnya? Cepat bocor, sahabat. Ada Bunda, oh dia kaya gitu kan, tetap kaya. Tapi sehat enggak? Gitu kan, ya kan, bisa dicek. Tapi bahagia enggak kehidupannya? Bisa dicek lagi gitu kan. Karena pada waktu uangnya itu di sana mendatangkan ya ada ketenangan, kebahagiaan, di sana ada keberkahan, pastinya dari ketiga keajaiban itu hadir teman-teman. Badannya sehat, ya keluarganya bahagia, ya uang nanti akan betah ada di sana. Maka teman-teman semua pada saat teman-teman belum mengalami ada makom ya di keluarga yang belum nyaman, belum bahagia, berjuanglah ada di sana. Pasti bisa dengan jurus-jurus magnet rezeki. Nanti teman-teman yang belum bisa ya mendapatkan bahagia di keluarga bisa japri saya ya bagaimana caranya. Dan sangat mudah sebenarnya teman-teman ya. Nah, agar kita mendapatkan ada tiga keajaiban tadi, yaitu keajaiban ada di kesehatan, keajaiban ada di keluarga ya bahagia selalu, keajaiban ada di finansial. Ya, semakin bertambah usia kita semakin ya didatangi rezeki, ya bukan kemudian makin banyak utangnya atau amanahnya, bukan, tapi semakin lunas, semakin selesai, bahkan kemudian bisa untuk punya aset ya, bisa untuk ibadah yang lebih lagi ya, bisa ke Baitullah, bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah lebih banyak lagi gitu kan. Justru itu menjadi pupukan atau rawatan menjadi lebih bahagia. Dan di sana terkelindas dan nanti mewujud ada kesehatan, kebugaran tubuh, produktivitas semakin meningkat walaupun usianya semakin bertambah gitu. Dan di situ saling terkait. Nah, sahabat semua, uang ternyata dia materi, tetapi adalah energi dari diri kita yang memadat. Energi bahagia, syukur, dan terima kasih. Akhirnya mewujud ke uang, uangnya berkah. Uangnya berkah ada di dompet, di lemari, atau di tas. Walaupun dia dikeluarkan ya untuk kegiatan, untuk biaya, untuk bayar listrik ya, untuk belanja, untuk sedekah, untuk donasi gitu kan, untuk ilmu kembali gitu. Tapi dia datang lagi gitu. Tapi dia datang lagi bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Pada waktu mengeluarkan diberikan ada sapaan, kemudian ada self talk. Terima kasih wahai uang, kamu ada di dompetku, dan sekarang ini tugas kamu ya memuliakan Tuhan barumu. Sekarang aku bayarkan untuk kegiatan yang mulia ini. Tapi nanti ya jangan lupa, berapapun yang aku keluarkan nanti akan datang ratusan kali lipat. Silakan mau katakan 10 kali lipat, ratusan kali lipat ya, berlipat-lipat, berapapun teman-teman katakan, kamu akan mengajak teman-temanmu ratusan kali lipat datang kembali ke dompet. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Rozak, ya Honi, ya Huni, Zulkuatil Matin, Urzukni. Kita sambil bahagia, sambil senyum. Lalu uang itu kita bayangkan dia ngangguk. Oke gitu.
Lalu kita zulkuwatil matin urzukni itu langsung kita bayarkan. Pada waktu kita membayarkan lalu kita bahagia dan kita yakin dia nanti akan datang dengan teman-temannya 100 kali lipat, maka di sanalah tarik rezeki, teman-teman. Wujudnya apa? Esok harinya, ya, mungkin 2 hari, mungkin 1 pekan, tiba-tiba teman-teman diberikan ada peluang-peluang baru yang tadinya seperti tertutup, tiba-tiba mudah. Didatangkan konsumen-konsumen, didatangkan ada kemudahan-kemudahan menjalankan aktivitasnya. Yang belum bekerja tiba-tiba mendapat peluang pekerjaan, tiba-tiba juga dimudahkan dalam segala urusannya, Masya Allah. Didatangkan orang-orang yang mencintai teman-teman, dan disinilah karena bentuk dari kita mau melakukan self talk. Yang self talk itu di dalamnya ada LOP, ada pancaran-pancaran positif, ya, ada proyeksi-proyeksi yang baik di sana. Dan ternyata teman-teman, otak kita itu seperti plastisin. Dia sangat lentur, gitu. Dia itu sangat mudah dibentuk saat asap kita, perisai kita itu sudah melarut, sudah terbuka, sudah mengalir, mencair. Maka tugas kita itu, teman-teman, sebenarnya kata Ustadz Nas, tugas kita bukan bekerja, tapi bersenang-senang dalam buka perisainya. Tugas kita istighfar, tugas kita adalah memperbaiki diri, tugas kita adalah untuk bisa memudahkan orang lain, memaafkan orang lain, dan di sanalah buka perisainya. Pada saat kita sudah membuka perisainya, sudah plong, nyaman, damai, sejuk, lega, ringan hatinya, sudah tidak ada sakit hati dengan siapapun, padahal tadinya itu dongkol dengan A, kecewa dengan B, marah dengan C, gitu kan. Tapi setelah kita mengadakan terapi, merilis, melepaskan perisai, melarutkan ada asap-asap hitam itu, ternyata kita menjadi orang yang baru, gitu. Otak kita saat kita getarkan gambar itu, LOP itu, ternyata dia kayak plastisin. Kemudian rasnya bekerja, esok harinya dia berusaha mewujudkan apa yang ada di gambar tadi malam itu, apa yang ada di gambar kemarin itu. Dia berusaha mewujudkannya tanpa kita sadar. Itulah gerakan dari pikiran kita. Pikiran kita, rumusnya teman-teman, setiap ambil nafas dan melepaskannya itu adalah mencipta, memproyeksi. Setiap proyeksi adalah doa. Setiap doa dikabul oleh Allah. Catatannya, tinggal proyeksinya apa setiap ambil nafas dan melepaskannya. Saat ambil nafas, apakah itu ada kebencian ataukah kebahagiaan? Coba cek, sahabat. Kalau yang ada kebencian, terjadinya melepas nafas, merealitanya adalah itu hamparan-hamparan nanti, tumbukan-tumbukan yang terjadi tak terasa, sahabat. Tetapi saat kita menarik nafasnya adalah kesyukuran, kebahagiaan, ya, rasa terima kasih, rasa senang di dalam hati, rasa sejuk, maka terhampar pada saat kita melepas nafas. Di sana adalah realita-realita kita yang membahagiakan. Karena sejatinya setiap nafas kita itu mencipta. Bisa dijadikan quotes ya, sahabat ya. Setiap tarikan nafas kita akan melepasnya itu adalah mencipta nasib kita. Maka hati-hati di setiap tarikan nafas kita. Dan kita untuk rutin berlatih di sini agar selalu bisa mensyukuri setiap tarikan nafas kita. Terima kasih ya Allah atas nafas ini, hidupku bahagia dan penuh warna. Nomor 1, syukuri nafas. Syukuri seluruh dari kehidupan ini sebenarnya menyenangkan, penuh warna-warni, bukan hanya abu-abu, bukan gitu ya, tapi penuh warna. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan penuh kesyukuran, lalu self-talk-nya, kata hatinya, batinnya itu adalah hal-hal yang positif. Abaikan realitanya, tak dompet masih tipis, biarkan gitu ya. Ya tergambar adalah terima kasih Allah atas nafas ini, uang banyak sekali berdatangan kepadaku, beras masuk ke tanganku, ke dompetku, ke laciku. Itu betul-betul nyata teman-teman. Tiba-tiba besok ada yang transfer, tiba-tiba besok ada yang bawain uang gitu ya. Tiba-tiba besoknya lagi ada yang mau beli produk, seperti itu saja. Ada yang ngasih kiriman, ya transferan yang tidak disangka-sangka. Nah, saat kita ingin uang mengalir deras datang ke tangan kita, ke dompet kita, maka kita harus samakan resonansi energi tubuh kita
dengan frekuensi uang, yaitu kita untuk jaga bahagia, jaga rasa syukur, jaga rasa terima kasih, bukan datar-datar saja ya sahabat, tapi bagaimana? Di atas rata-rata. DRR ini di atas rata-rata. Saya singkat ya biar lebih efisien gitu ya. Di atas rata-rata, bukan biasa aja. Karena pada saat biasa saja bisa jadi mudah tertrigger, mudah kena rasa pesimis, mudah kena rasa ragu gitu. Karena di sekeliling kita itu banyak sekali ya dimensi-dimensi yang akan melemahkan dari kesemangatan kita, dari kepositifan diri kita. Maka kita naikkan berkali-kali lipat, yaitu dengan naikkan di atas rata-rata. Saat hati teman-teman dalam frekuensi 3 rasa itu, yaitu bahagia, syukur, terima kasih di atas rata-rata, pikiran juga harus sama. Pikiran jaga, jangan sampai pikiran yang tidak positif, jangan sampai suudon, tapi harus menyelaras dengan perasaan yang tadi sudah bahagia, senang, terima kasih di atas rata-rata. Pikiran ini kalau tidak terjaga positif, keluarnya nanti akhirnya juga negatif atau tidak positif. Maka jaga pikirannya, selalu prasangka baik, nanti ucapannya terjaga positif. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana kalau pikiran kita kredit? Kredit itu contohnya rame lah gitu. Karena apa? Ada berita nih ya yang sangat meresahkan, lalu ada tumbukan, lalu ada debt collector, lalu ada penagihan gitu ya. Lalu juga ada kabar-kabar yang tak menyenangkan. Bagaimanakah untuk kita bisa jaga 3 rasa tadi? Padahal ada tumbukan. Nah, bagaimana caranya sahabat? Ketika pikiran kita rame ya, pikiran kita tidak tenang ya, gelisah, maka ternyata energi kita melemah sahabat. Tak terasa itu melemah. Maka materi ini sangat penting. Jaga jangan sampai melemah berlama-lama. Mungkin melemah sebentaran tidak apa-apa, ya 5%, 7%, nanti naik lagi gitu. Usahakan naik lagi dengan apa? Teman-teman berusaha seperti ini, duduk hening ya. Duduk dulu hening, amati. Kalau bersama-sama seperti ini kan mengamati materi gitu kan ya. Kemudian kalau sendirian mengamati apa yang terjadi di sana, terima ya, kemudian dirasakan dengan penuh. Kalau masih kredit sekali, biarkan seperti mundur 1 langkah ke belakang gitu, sambil heningnya dengan dalam seperti itu, kemudian ambil nafas, kemudian kayak mundur selangkah, nanti akan lebih ringan sahabat ya. Kemudian bisa dengan sholat tobat dilaksanakan, bisa dengan baca Al-Quran, bisa melakukan garpu talak seperti itu, proses dari hening. Tetapi pada saat kita bersama-sama seperti ini, kita heningnya adalah mengamati materi, nanti agar masuk dengan tenang. Maka dari awal yuk Bapak Ibu untuk bisa menyimak materinya. Agar apa? Agar pikiran terisi vitamin-vitamin yang positif. Nanti pengamatannya adalah pengamatan yang positif. Heningnya semakin dalam ya. Kemudian teman-teman bisa mengamati, menyaksikan, dan sebagai penyaksi ada apakah kejadian di sana, hikmahnya apa di balik itu semua. Nah, tugas kita menyaksikan semua cerita yang tak enak itu akhirnya dia akan mudah mengalir lewat dengan sendirinya. Seperti halnya tumbukan-tumbukan yang sering saya alami. Alhamdulillah dengan cara hening kita nggak usah ada ngomongin ke A, ngomongin ke B, ngomongin ke C. Udah dengan tarik nafas, hening seperti itu ya. Kita amati, oh ada apa ya di sana, senyum 227 gitu kan. Lalu yang tak nyamannya itu diizinkan teman untuk bisa hadir. Izinkan diterima, izinkan alirkan. Seperti itu teman-teman. Ini rulesnya ya. Izinkan hadir, diterima dengan penuh, lalu alirkan. Larutkan biar kembali ke pusarannya. Seperti pada waktu kita masuk ke gua keajaiban terapi syukur. Hening dulu kan. Izinkan untuk bisa diterima ya. Izinkan dia hadir, rasakan sepenuhnya. Kemudian bisa disapa, lalu kemudian dilarutkan dengan hembusan napas. Apalagi nanti dibantu dengan sepidur. Nanti akan sangat mudah. Nah, hal ini ya dijadikan habit, kebiasaan, menjadikan lifestyle teman-teman setiap hari ini. Dijadikan seperti kebiasaan teman-teman.
Nanti untuk apa? Untuk teman-teman merasakan di zona bahagia, terima kasih, syukur di atas rata-rata, mudah diakses. Karena serangannya adalah galau, gelisah saat ada tumbukan itu. Merana, kecewa, menjadi emosi, menjadi lapisan keinginan, dan menjadi ego. Gitu, sahabat. Ya. Maka jadikan ini adalah habit sehari-hari teman-teman untuk bisa merilis rutin di rumah. Ya. Kemudian bersamaannya itu juga untuk diistiqomahkan. Akhirnya mendapatkan energi yang besar. Nah, saat pikiran yang ramai itu kita terima, kita aware di sini adalah kita terima, kita sadari bahwa dia ada, kita tidak tolak-tolak tuh. Dulu pada waktu kita belum belajar, sering menolaknya, aku tidak mau ini terjadi pada aku, gitu kan. Ya Allah, tidak adil sama aku, Allah tuh tidak sayang sama aku, kamu kok tega sekali sih sama aku, kayak gitu kan. Ya, kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orangnya, gitu kan. Maka pada waktu semakin kita menolak, ya, semakin kita menyalahkan, ternyata tumbukan itu, persoalan itu, energi tak nyaman itu semakin mengejar kita, sahabat. Maka izinkanlah untuk kita mengalami itu semua, terima, disambut, diterima seluruhnya. Asap-asap hitam itu diterima keberadaannya. Lalu setelah itu dikomunikasikan dan dilepaskan. Apabila tidak tahan, ya teman-teman memang betul-betul di sana kayak mau detok sekali, nangis tidak apa-apa teman-teman. Saya juga pernah di posisi itu. Wah gitu ya, nangis gitu, nggak apa-apa gitu kan, di atas aja gitu. Akhirnya dia akan lewat dengan sendirinya, ya, tanpa kita arahkan ke manusia, ya, tanpa kita arahkan kepada diri sendiri, enggak, tapi dilepaskan, lepas. Dan nanti lama-kelamaan itu dengan seanggun itu, sahabat, enggak usah dengan gerung-gerung gitu ya, enggak usah ya, dengan menjerit-jerit enggak usah. Nanti dengan seanggun itu melepasnya, merilisnya, melepas ya, mengalirkannya dengan semudah itu, nanti akhirnya sahabat emosinya akan reda dengan sendirinya karena asap hitamnya akan sudah pergi. Dan di sana ternyata adalah proses sabar dan ikhlas terjadi. Maka pada saat sabar dan ikhlas muncul, yang terjadi adalah lain sakatum. Muncul ada kesyukuran, alhamdulillah aku udah melewati itu semua, kayak gitu. Ya kan? Pernah enggak seperti itu teman-teman? Ya, telah melewati itu kemudian tersenyum, ya Allah, alhamdulillah Bunda Dina, aku udah melewati itu semua Bunda, gitu kan. Ya. Karena apa? Karena ada fase yang telah dilaluinya. Bersyukur sekali. Dan ternyata makom kemudian menjadi menaik karena belajar. Makomnya menjadi lebih sabar, lebih ikhlas. Kemudian energi tubuh teman-teman pelan-pelan akan merasa damai, plong, sejuk, dan selaras. Selaras dengan alam semesta raya ini, selaras dengan orang-orang di sekitaran. Maka teman-teman semua, LOP teman-teman bekerja. Impian-impian tentang rezeki teman-teman itu dalam keadaan vibrasi yang menyama getarannya dengan energi alam semesta. Nah, yang terjadi bagaimana? Ada perubahan di dalam diri teman-teman di sini. Ada janji Allah di Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada perubahan di dalam diri teman-teman, merubah energi tubuh teman-teman. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada di dalam diri mereka terlebih dahulu. Kita awali dengan merubah di sini, akhirnya Allah rubah pula layar kita. Ini janji Allah di Ar-Ra'd 11 ya. Jadi apabila kita mau berubah nasibnya, kita rubah dulu apa-apa yang ada di dalam diri kita gitu ya. Bunda, saya kok belum ajaibnya belum datang bertubi-tubi ya. Kadang ajaib nanti lama gitu, enggak ajaib-ajaib Bunda gitu. Karena sebabnya apa? Sebabnya asap itu dibiarkan ada di dalam tubuh, peristiwanya ditolak-tolak, keadaannya juga disalahkan, orang lain disalahkan, tidak ada koreksi diri. Yang terjadi penolakan kepada keadaan yang menumpuk tadi, akhirnya tumbukan-tumbukan berdatangan terus-menerus, yang itulah yang dinamakan remedial. Itu ya, remedi soalnya. Dikasih soal lagi gitu kan. Karena sejatinya persoalan kehidupan itu adalah jatuh cintanya Allah sama teman-teman, sama kita.
masih jatuh cinta, maka kita harus sambut dengan cinta. Terima kasih ya Allah. Para aulia, para orang-orang soleh terdahulu itu sangat merindukan yang namanya ujian. Karena di sana ada cintanya Allah, dan di balik ujian itu ada keajaiban. Yakin saja sahabat. Akhirnya senang pada waktu ada ujian gitu. Ada kesandung, alhamdulillah, ala kulli hal gitu. Ada kegigit, alhamdulillah gitu. Karena apa? Di sana ada hikmah hati-hati gitu. Saat menerima keadaan, yang terjadi adalah manis permennya berdatangan. Akhirnya Allah rubah nasib kita karena kita sudah merubah energi yang ada di dalam diri kita. Ini teman-teman, ayat yang dijadikan landasan kita untuk kita bisa berubah energi tubuh kita. Ya, Ar-Ra'd ayat 11. Nah, maka pada waktu kita sudah merubah apa-apa yang ada di dalam diri kita, energinya, lama-kelamaan praktek lagi ya, kemudian diasah lagi gitu kan, kita semakin mahir gitu ya. Ada orang yang tiba-tiba nyeletuk nih, ngomongnya ndak nyaman gitu. Oh iya bunda ya, maafkan ya kalau masih membuat ibu ndak nyaman penglihatannya, maafkan aku ya. Jadi malah merendah gitu kan. Semakin mudah mahir ya, semakin mahir teman-teman dalam praktek gitu kan. Praktek dalam menjaga energi bahagianya, menjaga kepositifan diri teman-teman, maka semakin mudah pula keajaiban berdatangan. Masya Allah bertubi-tubi. Dan di dalam pikiran kita harus kita terapkan, keajaiban ini mengalir deras terus-menerus. Jangan pada waktu ada keajaiban, wah nanti jangan-jangan ada tumbukan ini setelah keajaiban. Jangan teman-teman, udah pikirkanlah yang baik-baik saja. Kalaupun nanti ada tumbukan, ya udah kita terima, wah keren gitu kan, bahagia lagi. Lama-lama tumbukan itu akan jerah. Dia akan menghindar dari diri teman-teman karena teman-teman sudah tidak takut lagi gitu kan dengan tumbukan gitu. Tapi bukan berarti menantang ya, bukan. Tapi di sini udah siap gitu ya, sudah siap senjatanya ya. Kita sudah siap ilmunya gitu kan. Karena apa? Sering belajar. Maka pintu rezeki membuka perlahan-lahan. Bahkan seperti kayak pintu yang begitu indahnya ya, membuka pelan tapi pasti. Memberikan ada hamparan karpet merah untuk melandingnya. Rezeki teman-teman seturun itu menjadi realita nasib teman-teman. Semua seperti apa yang diimpikan. Inilah batin teman-teman. LOP teman-teman, doa teman-teman banyak yang terwujud. Masya Allah. Saya ingin cerita teman-teman dari yang ngalir terus kayak gitu teman-teman ya. Saya sampaikan tadi ya, ada di video ini ya, packing pula ya. Saya itu LOP 1000 resi teman-teman. Tapi dikasihnya berapa sahabat? 1600. Sekarang saya harus ingat, saya LOP juga pula harus datang itu setiap hari 1 truk gitu. Nanti malam malah justru datang 2 truk. Nanti malam 2 truk, alhamdulillah gitu. Jadi sekarang saya kalau keluar uang itu saya sangat happy udah gitu. Saya malah sangat happy kalau keluar uang gitu kan. Karena apa? Jadi barang gitu kan. Nanti kemudian jadi kegiatan. Karyawan yang jadi tadinya yang online itu hanya 5. Sekarang berapa sahabat? 18. Pak driver saya yang online tadinya cuma 1 gitu ya. Sekarang 4. Karena luar biasa ya dari LOP ini. Kemudian kemarin tiba-tiba ya diajak Ustadz Nas ya, dan juga teman-teman BR ke Belanda, ke Jerman, Belgia gitu kan, ke Perancis. Tiba-tiba lagi tadi siang gitu ya, Bunda selamat ya gitu kan, diangkat ada di nomor ketiga gitu. Saya enggak paham ini apa ya gitu kan. Oh ternyata prestasi ya saya dalam menjalankan SR12 gitu kan, mendapatkan penghargaan itu ya, the best yang nomor 3. Saya enggak tahu, yang penting itu saya praktek, saya mengasahnya gitu kan. Kemudian saya belajar kembali, saya LOP gitu. Hasilnya seperti itu. Kadang saya juga enggak terlalu memperhitungkan hasil, yang penting saya ikhtiar, pol-polan kerja gitu kan. Saya praktek, saya kemudian nanti LOP ya kerjakan semaksimalnya gitu. Dan ada hasilnya, memang itulah ya, hasil itu dari ikhtiar kita itu memang tidak ini ya mengkhianati, hasil tidak mengkhianati dari proses yang telah dijalankan, ikhtiar yang telah dilakukan. Kemudian apalagi yang kecil-kecil banyak sekali sahabat, banyak sekali ya. Contohnya
pada waktu kemarin itu karena banyak yang buyback dinar ya ke tempat saya, hampir 400 juta kemarin ya, kan udah otomatis kayak udah terkuras gitu ya. Tiba-tiba saldo itu tinggal sekian. Nah, suami saya pas butuh bayar buku juga, ya udah saya kasihkan gitu kan. Benar-benar limit saya tinggal 20 juta. Saya LOP aja tarik gitu ya, tarik uang. Tiba-tiba alhamdulillah ada yang datang, udah saya beli benda 4 dinar gitu. Langsung cash teman-teman. Ya Allah, begitu cepatnya, ya Allah, terima kasih, akhirnya saya punya uang lagi gitu. Ya sebenarnya enggak seperti itu, enggak punya uang enggak ya, karena kan dinarnya masih banyak. Pada waktu kita mau buyback aja kan nanti kan berdatangan uangnya kayak gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi yang memang benar-benar urgent gitu ya, tiba-tiba datang, Bunda saya mau beli nih 4 dinar gitu. Nah, suatu saat akhirnya tadi pagi juga, Bunda aku jual 2 dinar ya, oke tak bayar gitu. Tapi saya dapat transferan dari Bulat dan lain-lain banyak, alhamdulillah. Dan disitulah teman-teman ya, warna-warni ya dari kehidupan yang selalu seperti membahagiakan, karena kita selalu praktek magnet rezeki. Nah teman-teman, praktek jurus magnet rezeki ya, jurus-jurus dan ilmunya magnet rezeki. Teman-teman yang di daerahnya masing-masing ya, nanti di tanggal 9-10 Mei 2026 ya ada SMR THMR, silakan bergabung. Nah, apabila teman-teman mau bergabung di Arta MR ya, kami menggelar ada di Hotel Kiana ya. Bismillah nanti akan disepil ya cara-cara LOP gitu ya, bahkan LOP saya yang tentang tulisan gitu ya, itu juga nanti akan disepil juga di sana. Nah, misalnya teman-teman ada yang mau hybrid juga silakan gitu ya, biasa nanti dengan Bunda Pita ya, karena ada prakteknya juga saya sepil ada di sana walaupun sedikit-sedikit ya. Kemudian juga ada informasi-informasi yang lainnya. Nah, ini teman-teman ya, untuk kegiatan SMR THMR ini adalah memberikan ada data-data baik ya di dalam tubuh kita, terutama adalah pikiran kita agar nanti mudah luwes kayak plastisin tadi gitu sahabat ya, karena diberikan data-data baik gitu kan. Ya teman-teman jangan mengatakan seperti ini, ya kan ilmunya sama gitu kan, sama aja seperti itu terus sih kayak gitu kan jurus-jurusnya, tapi setiap bulannya itu beda warnanya gitu, beda karena harinya ininya ya, waktunya itu beda ya, tahunnya maksudnya. Kemudian kan teman-teman yang membersamai di sana kan enggak sama persis gitu kan, beda. Dan kondisi Ustadz Nas yang membawakan juga kan sudah terupgrade ya, dengan banyak kejadian yang positif-positif itu akhirnya tershare juga ada di situ gitu kan, dengan para CTMR-nya juga yang sudah terpapar positif ya selama 1 bulan demi 1 bulan yang lainnya gitu kan. Otomatis di sana kan memberikan warna yang positif juga untuk frekuensi energi dari pesertanya, walaupun itu mengulang dan mengulang gitu sahabat ya. Jadi sahabat untuk rutin ya hobi belajar, maka sahabat akan mudah sekali berubah nasibnya, makin pintar ya, makin produktif ya, kemudian makin inovatif ya, banyak ide-ide yang positif yang sejatinya pada waktu kita belajar magnet rezeki secara logikanya ya, kalau secara kuantumnya kan ajaib, apa-apa ajaib gitu kan, tetapi secara logikanya adalah membuat diri kita makin produktif gitu teman-teman, makin cerdas. Kalau mau belajar mendalaminya itu, walaupun dia lulusan SD, maaf ya, lulusan SMP, mungkin juga hanya SMA, dia enggak kuliah, bahkan yang kuliah luar biasa lagi gitu kan, itu akan semakin cerdas, semakin produktif, dan semakin banyak menemukan solusi-solusi di dalam kehidupannya. Benar-benar kehidupannya itu solutif ya, dia mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan yang dia download dari keilmuannya, mungkin kuliahnya, yang mungkin di sekolahannya, tapi ditambahkan dengan ilmu kehidupan seperti ini, Masya Allah, luar biasa ya. Apalagi sahabat yang rutin tiap minggunya, bahkan 2 kali, dan saya tidak hitung-hitungan, bahkan saya setiap hari gitu kan, karena saya Asmaul Husna bersama teman saya ini ya, sama online ya, bersama tim online saya, itu memang progresnya teman-teman, semakin sering kita berlatih, progres positif, progres ajaib itu semakin berkembang. Maka sahabat semua hobikan ya, jadi lifestyle kita untuk belajar. Demikian ya sahabat semua materi yang pada hari ini, alhamdulillah semoga mencerahkan. Dan saya kembali ya sahabat untuk saya ini dulu ya, stop ya. Alhamdulillah
kita kembali ke laptop karena akan masuk ke sebuah keajaiban berikutnya ya. Bismillah. Sudah paham semua ya teman-teman? Berarti apa saja 3 frekuensi penarik rezeki, yaitu rasa bahagia yang di dalamnya ada rasa senang ya, kemudian juga ada rasa syukur dan ada rasa terima kasih. Itu gerakan setiap hari ya, baik itu pada orang-orang di sekitaran ya, kepada Allah, kepada makhluk hidup ya, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, meja, alat-alat yang ada di rumah. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, bahkan terima kasih pada uangnya nanti manut, lulut, lembut sama Bapak Ibu ya, mudah sekali diajak komunikasi, bahkan manggil teman-temannya berdatangan denganmu mudah, Masya Allah.